Kalau awal ceritanya itu sejak saya kepoin terkait apa sih itu PKBI Sulawesi Selatan. Nah, terkait itu setelah saya kepo terkait apa sih itu PKBI Sulsel. Apa sih kesehatan reproduksi itu? Soalnya teman-teman remaja juga pasti kan pengen tahu. Terus kenapa kita membahas kesehatan reproduksi itu di podcast ini? Kenapa kita nggak bahas hal yang lain? Sejak dini bahwa karena ketika anak dewasa nanti dan dia tidak ketahui terkait apa itu KESPRO, maka akan menjadi problem bagi si anak itu sendiri. Oleh karena itu, mengapa KESPRO itu harus diberikan sejak dini? Agar si anak juga tahu terkait. Waktu SMA nih kakak kelas saya tuh mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, tapi mereka tidak dinikahkan sih, dan mungkin karena itu menjadi aib untuk keluarganya. Kakak kelas aku ini akhirnya oleh si orang tuanya kakak kelas kami ini disuruh untuk aborsi. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Voice Your Rights, di podcast PKBI Sulawesi Selatan. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi. Perkenalkan, nama saya Lydia, saya biasa dipanggil Lydia. Saya dari Youth Center Senrana PKBI Sulawesi Selatan akan membahas kesehatan reproduksi bersama sahabat saya, Kak Robert. Dan mungkin langsung saja Kak Robert memperkenalkan diri ya. Ya baik, perkenalkan nama aku Robert Tanggirian, sering disapa Kak Robert atau Kak Obet. Untuk kesibukan saat ini, saya sebagai mahasiswa di semester 6, yaitu sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat di kampus IKTA Melati Makassar, dan juga aktif di berbagai organisasi dalam kampus maupun luar, dan juga bergabung di PKBI Sulawesi Selatan sebagai Youth Center Senrana PKBI Sulsel. Hebat sekali ya Kak Robert ini. Kak Robert tadi ambil jurusan kesehatan masyarakat ya. Kenapa Kak Robert tertarik mengambil jurusan itu? Kalau mengapa saya tertarik ya, kembali lagi kan kebetulan juga saya suka sekali sosialisasi kepada masyarakat. Jadi itu merupakan salah satu alasan saya mengapa saya mengambil jurusan kesehatan masyarakat, karena kesehatan masyarakat itu dia lebih dekat atau pendekatannya langsung kepada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi maupun penyuluhan langsung turun kepada masyarakat. Terus Kak Robert bergabung dengan Youth Center itu bagaimana ceritanya sih? Nah, kalau awal ceritanya itu sejak saya kepoin terkait apa sih itu PKBI Sulawesi Selatan. Nah, terkait itu setelah saya kepo terkait apa sih itu PKBI Sulsel, saya melihat beberapa postingan maupun kegiatan dan itu membuat saya untuk tertarik bergabung. Dan kebetulan bulan kemarin membuka volunteer untuk PKBI Sulsel dan saya memutuskan untuk mendaftar, dan itu merupakan langkah awal saya saat bergabung di PKBI Sulsel dan juga langsung bergabung sebagai Youth Center PKBI Sulsel. Jadi lumayan panjang ya. Dan saya mau tanya nih Kak, apa sih kesehatan reproduksi itu? Soalnya teman-teman remaja juga pasti kan pengen tahu. Terus kenapa kita membahas kesehatan reproduksi itu di podcast ini? Kenapa kita nggak bahas hal yang lain? Coba dong Kak diceritain apa itu kesehatan reproduksi. Nah, baik, pertanyaan yang sangat bagus dari Kak Lydia terkait apa sih itu KESPRO dan apakah KESPRO itu penting bagi anak dan remaja. Terkait itu, KESPRO itu kan merupakan salah satu kesehatan reproduksi yang wajib diketahui oleh setiap individu, baik dari anak, remaja, bahkan dewasa. Oleh karena itu, kesehatan reproduksi itu bukan hanya dinilai dari secara fisik saja, tetapi kesehatan reproduksi mencakup mental dan juga sosial dari setiap individu. Mengapa mental? Karena dalam proses persiapan fisik atau menuju kesehatan reproduksi yang lebih baik, tentu saja membutuhkan mental yang baik dan membutuhkan mental yang lebih kuat, serta juga mengapa sosial, karena tentu saja seorang anak atau remaja itu membutuhkan dukungan, contohnya dari keluarga, teman, maupun lingkungan sekitarnya. Gitu, Kak. Jadi itu tadi ya, kenapa harus mempelajari tentang kesehatan reproduksi. Namun bagusnya nih ya, kesehatan reproduksi itu dipelajari sejak kita umur berapa sih Kak? Nah, kalau pertanyaan terkait itu, kesehatan reproduksi itu sebaiknya diberikan edukasi itu sejak dini. Mengapa sejak dini? Bahwa karena ketika anak dewasa nanti dan dia tidak ketahui terkait apa itu KESPRO, maka akan menjadi problem bagi si anak itu sendiri. Oleh karena itu, mengapa KESPRO itu harus diberikan sejak dini? Agar si anak juga tahu terkait reproduksi atau hak yang harus dia miliki. Contohnya, seorang ayah atau ibu memberikan edukasi kepada anaknya terkait
alat kelamin yang ia miliki. Kan kalau orang-orang dulu sering menyebutnya sebagai kayak untuk cowok ataupun cewek titit. Kalau untuk cowok biasa kan dibilang burung. Iya. Nah, itu kan merupakan salah satu hal yang seharusnya diajarkan itu seperti hal yang sebenarnya atau seperti penis ataupun vagina. Jadi orang tua harus mengajarkan langsung kepada anak itu terkait apa sih penyebutan yang betul supaya anak ketika dia besar dan dewasa nanti dia tahu cara penyebutan yang baik dan benar supaya tidak terjadi kekeliruan di dalamnya. Jadi supaya anak bisa lebih mengenal juga ya apa organ reproduksi, bisa mengenal bagian tubuh mereka. Dan kemudian nih Kak, berita tuh lagi banyak banget nih pernikahan dini. Itu gimana sih menurut Kakak kaitannya dengan kesehatan reproduksi? Pernikahan dini itu baik nggak sama kesehatan reproduksinya si anak-anak itu? Nah, baik, kalau pertanyaan terkait tadi, itu tentu saja sangat miris karena kita ketahui pernikahan dini itu masih atau dikatakan sangat tidak bagus. Karena kenapa? Karena usia anak atau misalnya wanita untuk hamil itu kan minimal 20 tahun untuk kesiapan kandungan atau rahimnya. Jadi misalnya jika anak nih, contohnya perempuannya hamil terus kandungannya itu belum siap. Iya. Nah, itu tentu saja akan berakibat fatal pasca nanti sang anak ini yang wanita untuk melahirkan. Contohnya misalnya anaknya prematur, lahir Oh bahaya ya. Terus apa lagi Kak? Terus kalau untuk dampaknya selain tadi prematur, tentu saja ya si anak ini pasti akan terjadi misalnya depresi atau kesehatan mentalnya terganggu. Karena mengapa? Karena kembali tadi bahwa untuk mencapai atau seorang untuk mencapai misalnya tadi kalau mau hamil ataupun menikah harus memiliki kesiapan mental yang kuat dan bagus untuk siap dalam misalnya tadi kan mengandung seorang anak gitu. Jadi se-urgent itu ya pengetahuan kesehatan reproduksi ini Kak. Nah, menurut Kakak apa sih dampak terburuk yang bisa dialami sama teman-teman kalau misalnya mereka mengalami perkawinan dini atau mengalami kehamilan yang tidak diinginkan nantinya, itu dampak yang mereka dapat itu apa Kak? Ya, kalau untuk pertanyaan terkait itu, kita ketahui bersama dulu yang pertama bahwa penyumbang kematian ibu dan anak yang paling terbesar itu disumbangkan dari pernikahan dini. Bahwa pernikahan dini karena usia seorang untuk mengandung atau menikah itu pada usia 20 tahun berdasarkan anjuran dari BKKBN. Mengapa dikatakan 20 tahun? Itu karena pada usia 20 tahun kondisi wanita memiliki rahimnya sudah matang, jadi sudah siap untuk mengandung seorang anak. Jadi harus umur 20 tahun ya Kak minimal ya, dengar ya teman-teman. Nah, dampaknya apa Kak? Kalau untuk dampaknya itu pertama kan misalnya kalau anak belum cukup umur atau belum matang rahimnya untuk mengandung, pasti akan terjadi pendarahan. Karena apa? Karena kesiapan dari rahimnya belum siap. Terus apalagi ada juga terkait misalnya ketika anaknya lahir cacat. Karena contohnya prematur, dia lahir sebelum pada waktunya. Kemudian ada juga depresi. Mengapa depresi? Karena ketika anak hamil di bawah umur atau belum siap, tentu saja mentalnya akan terganggu karena secara fisik dan mental dia belum cukup kuat untuk bisa memiliki anak atau kesiapan dari rahimnya juga belum matang. Jadi itu merupakan beberapa dampak yang diakibatkan karena adanya pernikahan dini. Saya mau sharing juga nih Kak. Dulu juga pernah waktu SMA nih kakak kelas saya tuh mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Tapi mereka tidak dinikahkan sih, dan mungkin karena itu menjadi aib untuk keluarganya kakak kelas aku ini. Akhirnya oleh si orang tuanya kakak kelas kami ini disuruh untuk aborsi. Sayangnya mereka melakukan aborsi itu dengan cara yang tidak aman sehingga kakak kelas kami ini mengalami pendarahan sampai mau dirujuk ke Makassar ini kan, cuman masih sementara di perjalanan sayang sekali kakak kami sudah meninggal. Jadi itu juga yang menjadi penyesalan dari orang tua korban ini, sehingga ya itu menjadi duka tersendiri untuk keluarganya. Sedih ya Kak kalau bahas tentang kehamilan tidak diinginkan ini karena bisa berdampak ke mana-mana gitu, kayak dampak ke mental anak-anaknya, terus belum siap secara fisik, kemudian nanti juga bisa mendapat sanksi sosial dari masyarakat kayak digosipin gitu kan Kak. Malu sih, makanya harus benar-benar sangat dihindari ya Kak.
Terus mungkin ada tips nih dari Kak Robert nih mungkin supaya teman-teman kalau pengen lebih tahu tentang edukasi Cashpro itu bisa ambil dari mana sih Kak? Baik, kalau untuk tips dari saya, mungkin kepada para anak dan remaja yang ada di luar sana, tentu saja harus pertama itu mulai dari keluarga. Mengapa saya katakan mulai dari keluarga? Karena keluarga merupakan hal yang paling terdekat atau orang-orang yang di samping kita, yang selalu ada buat kita, maka keluarga itu merupakan nomor satu sumber informasi bagi seorang anak ataupun remaja. Kemudian setelah dari keluarga, informasi kita bisa dapat dari misalnya guru maupun tenaga kesehatan, bahkan informasi juga terkait kesehatan reproduksi kita bisa dapat melalui internet. Jadi kalau untuk tipsnya itu kan sebagai kita kan anak Gen Z kan Kak, sebagai anak muda tentu saja harus pintar dan pandai dalam mencari informasi. Kan banyak sekali informasi terkait kesehatan reproduksi di internet dan juga dari berbagai organisasi-organisasi juga mengajarkan terkait kesehatan reproduksi. Salah satunya yaitu PKBI Sulawesi Selatan. Bagi teman-teman yang ada di Sulawesi mungkin bisa cek informasi juga terkait apa sih itu PKBI Sulawesi Selatan kan, supaya anak-anak atau remaja itu tahu terkait apa sih itu Cashpro, apakah Cashpro itu penting bagi anak dan remaja, supaya ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan Cashpro, si anak dia sudah tahu terkait apa yang akan dilakukan, terus beberapa upaya pencegahan supaya tidak terjadi suatu masalah atau kecacatan yang terjadi pada kita. Jadi teman-teman tadi Kak Robert bilang kalau kita mau dapat info tentang kesehatan reproduksi, kita bisa dapat dari keluarga, dari tenaga kesehatan ya, bisa juga dari sekolah, nanti dari guru, nanti mereka yang mengajarkan, bisa juga mungkin dari melalui ajaran agama ya Kak, ya kan? Terus bisa juga dari internet sama dari PKBI juga menyediakan informasi mengenai kesehatan reproduksi yang tentunya teman-teman bisa akses kapanpun teman-teman mau dan dimanapun. Jadi nanti gampang aja tinggal tulis PKBI Sulsel gitu di YouTube atau di Instagram gitu kan. Oke teman-teman, jadi tadi itu penjelasan singkat kami tentang apa yang kami ketahui mengenai kesehatan reproduksi, mulai dari apa itu kesehatan reproduksi, kemudian dampak-dampaknya, dan tips untuk mencari tahu info lebih dalam mengenai kesehatan reproduksi itu sendiri. Nah, terakhir mungkin kami akan memberikan pesan yang mungkin dimulai dari Kak Robert dulu untuk menyampaikan pesan terakhir dari Kak Robert dulu. Ya, silakan. Ya baik, kalau untuk pesan saya untuk teman-teman remaja yang ada di luar sana, tentu saja harus berani untuk berbicara atau speak up bagaimana kita memiliki hak untuk menjaga kesehatan reproduksi kita. Karena setiap anak itu memiliki hak juga untuk menjaga maupun merawat setiap kesehatan reproduksi. Dan pesan juga kepada teman-teman remaja, jangan malas untuk mencari informasi terkait kesehatan reproduksi, karena informasi sekarang sudah sangat luas. Oleh karena itu, anak muda di luar sana harus tetap bisa memanfaatkan teknologi atau modernisasi yang ada untuk menjadi generasi Z atau Gen Z yang bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Nah, sekarang nih pesan dari saya teman-teman, kalau dari saya sih, saya pengen teman-teman itu tidak malu untuk menanyakan nantinya. Kalau misalnya memasuki masa pubertas atau lagi mengalami perubahan-perubahan dari pubertas itu sendiri, nanti teman-teman tidak usah malu untuk bertanya ke orang tua atau misalnya ke kakak yang sudah pernah mengalami atau ke tenaga kesehatan mungkin. Supaya nanti teman-teman bisa lebih tahu seperti yang dibilang sama Kak Robert tadi, nanti pas alami kejadian itu nggak kaget lagi gitu dan tahu cara untuk hal apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan itu gitu loh teman-teman. Jadi mungkin itu saja sharing dari kami, semoga info ini bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman bisa lebih care lagi sama tubuhnya, sama organ reproduksinya, dan lebih rajin lagi untuk cari info tentang kesehatan reproduksi. Oke teman-teman, mungkin itu saja info-info yang kami bagikan ke teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.